Jumpa kembali bersama dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Wow, kita sangat bergembira, bahkan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan sangat bersuka cita dan bergembira. Kenapa? Karena di hari ini kita sedang merayakan hari kebangkitan Kristus. Ini adalah hari yang luar biasa karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus bukan hanya mati ya, tetapi dia juga bangkit. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap gereja punya kegiatannya masing-masing dalam merayakan hari kebangkitan Kristus ini. Ada yang bermain games, ada juga yang bermain cerdas cermat, atau juga ada yang retret keluarga, bahkan komunitas tertentu. Ada juga yang ibadah padang, tetapi intinya sama, yaitu bersuka cita atas kebangkitan Kristus. Nah, Alkitab bicara buat kita di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan ini adalah momen yang paling penting. Kenapa? Karena Anak Manusia yang sudah diserahkan mati dan dikuburkan itu bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, what is the Passover? Apa itu Paskah? Paskah adalah proklamasi kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Kita bicara buat kita, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Dia rela mati, dikuburkan dan bangkit. Itu membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan. Itu sebabnya anak Tuhan jangan berkecil hati, tetap semangat dan bersuka cita karena dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kutuk sudah dipatahkan, dan biarlah setiap kita penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, berkat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paskah itu bicara tentang proklamasi kemenangan atas dosa. Yang kedua, Paskah bicara tentang pembaharuan hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak mati, maka kita bicara buat kita, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita bilang buat kita bahwa kita hanya akan menjadi orang-orang yang gampangan atau orang-orang yang malang. Artinya tidak punya pengharapan, tidak punya pembaharuan hidup. Tetapi lewat kebangkitan Kristus, kita bisa beroleh pengharapan. Pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan hari depan yang penuh dengan kemenangan, pengharapan yang penuh dengan sukacita, pengharapan yang penuh dengan kelimpahan berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paskah bicara buat kita tentang perubahan hidup. Pikiran yang lama diubah menjadi pikiran yang baru lewat kebangkitan Kristus. Itu yang membimbing kita sehingga kita bisa berkata, "Aku cakap menanggung segala perkara." Karena Yesus yang bangkit adalah Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku. Haleluya. Yang ketiga, Paskah bicara tentang hubungan yang rusak telah dibangun kembali. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paskah bukan hanya bicara tentang kemenangan, bukan hanya bicara tentang perubahan hidup, pembaharuan hidup, tetapi Paskah bicara tentang pemulihan apa yang telah rusak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat Paskah hubungan yang telah rusak dipulihkan kembali. Hubungan yang tidak baik-baik saja Tuhan pulihkan kembali, sehingga kita hari ini bisa berkata, "Aku tahu rencana Tuhan di dalam kehidupanku itu tidak pernah gagal." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paskah membawa kemenangan,
Paskah membawa pembaharuan hidup, dan Paskah membawa kita kepada pemulihan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, selamat bersuka cita, selamat untuk berbahagia, karena Paskah menjadikan kita orang-orang yang beriman dan berbahagia. Haleluya. Tuhan memberkati.